Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stevi Yuliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan sedikit memberikan pendapat tentang maraknya kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negara Indonesia menjadi sorotan publik. UKT adalah biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh mahasiswa setiap semester, sebagai pengganti biaya pendidikan yang dulunya ditanggung oleh pemerintah. Sejak diberlakunya sistem UKT pada tahun 2013, besaran UKT dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini turut memperberat beban finansial mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Dampak ekonomi membatasi akses pendidikan tinggi. Kenaikan UKT yang semakin tinggi menyebabkan pendidikan tinggi menjadi semakin tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Bagi keluarga dengan ekonomi terbatas, membayar UKT yang mahal setiap semester merupakan beban yang sangat berat. Akibatnya, banyak calon mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah terpaksa harus mengurungkan niat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Selain itu, mahasiswa yang sudah terdaftar pun kerap mengalami kesulitan dalam melanjutkan studinya akibat tidak mampu membayar UKT yang terus meningkat. Tidak sedikit dari mereka terpaksa menunda studi, pindah ke perguruan tinggi swasta yang terjangkau atau bahkan terpaksa putus kuliah. Dampak sosialnya terhambatnya mobilitas sosial. Pembatasan akses pendidikan tinggi akibat UKT yang tinggi juga berimplikasi pada aspek sosial. Hal ini dapat terhambat mobilitas sosial di masyarakat. Kelompok ekonomi menengah ke bawah yang seharusnya memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial ekonominya melalui pendidikan tinggi, kini semakin sulit mewujudkannya. Kesenjangan akses pendidikan tinggi antara kelompok ekonomi atas dan bawah semakin melebar. Anak-anak dari keluarga kaya dapat dengan mudah mengakses pendidikan tinggi berkualitas, sementara anak-anak dari keluarga miskin terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Implikasi jangka panjang eksklusivitas pendidikan tinggi. Jika tidak segera ditangani, dampak ekonomi dan sosial dari mahalnya UKT ini dikhawatirkan akan semakin memburuk. Kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi yang semakin eksklusif dan hanya dapat diakses oleh kalangan ekonomi tertentu saja akan mengancam terciptanya pemerataan akses dan keadilan pendidikan. Selain itu, kondisi ini juga dapat menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Potensi-potensi cemerlang dari kalangan ekonomi bawah yang seharusnya dapat berkembang melalui pendidikan tinggi kini semakin sulit untuk tertualisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin terjangkaunya biaya pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat memastikan pembangunan sumber daya manusia yang adil dan berkelanjutan di masa depan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.